قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ayat Al-Quran: Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya kafur. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Terjemahannya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Mulk ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, walaupun kondisi hujan yang luar biasa dari tadi malam tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, terutama sekali ibadah sholat subuh dan jamaah di masjid. Biasanya Pak, yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk berbuat, atau dipertanyakan kepada diri, kenapa saya melakukan ini? Biasanya dimotivasi oleh dua hal. Satu, karena ada imbalan. Orang mau berbuat itu karena ada yang mau dicapai. Ada orang jor-joran dananya, jor-joran tenaga, waktu. Malah saya dengar orang-orang yang mau menjadi wali kota Padang ini itu menghabiskan dana yang luar biasa, mengunjungi tempat-tempat yang selama ini tidak pernah dikunjungi. Itu dikunjungi sampai sekian ribu titik. Yang satu hari itu mungkin sampai 5, 6 sampai 10 titik. Malah ada yang mengatakan 18 tempat. Kira-kira barat 24 jam sehari semalam, 8 balik sampai barat kira-kira istirahatnya kira-kira. Kenapa orang mau melakukan itu? Karena ada yang mau didapatkannya, itu menjadi wali kota, menjadi wakil wali kota. Ada pelari, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah 100 meter, apakah 1000, apakah 10.000, ya kan, atau 10 kilo, 40 kilo maraton. Itu persiapannya adalah luar biasa Pak. Latihannya tiap hari. Kadang-kadang hujan, lari coba. Walaupun ada orang mengajar macam kan, itu lari dari, ya kan? Karena ada yang akan dia capai itu untuk menjadi juara dan menang, hadiah, gitu ya. Ada kehormatan di situ rasanya. Saya lihat pula si Khabib yang petinju bebas dari Rusia, untuk menang ya
bertanding itu Pak, itu sampai latihan larinya itu di kutub, di salju yang di bawah min itu kan, supaya ketahanan darahnya, fisiknya itu luar biasa. Malah latihan berenang itu bukan di laut Pak, tapi di air yang deras melawan. Adi-adi lo beban di kakinya tuh, apa kira-kira berenang. Apa motivasinya? Kenapa dia melakukan itu? Karena ada yang dia capai, ada yang akan dia dapatkan. Itu satu Pak. Orang bisa datang ke masjid ini berjamaah walaupun hujan, karena ada yang akan dia dapatkan gitu ya. Ya sekurang-kurangnya sholat berjamaah di masjid derajatnya 27 umpamanya. Atau langkahnya ke masjid itu adalah pengukuran dosa, ya kan? Atau diangkat derajatnya, pasti ada lah gitu. Itu satu ya. Yang kedua, yang menyebabkan orang dipaksa untuk melakukan tadi itu karena ada ancaman Pak. Jadi kalau motivasi tidak bisa mendatangkan orang untuk berbuat, coba kalau ada ancaman di belakang, nah gitu. Biasanya orang akan berbuat. Mungkin ada ancaman ekonomi lah, kalau tidak kerja karyawa apa gitu namanya kan. Kalau tidak kerja karyawa ini kalah, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa ibu, kadang-kadang ancaman itu lebih hebat dibandingkan reward tadi Pak, ya kan? Nah gitu. Nah Allah di dalam Al-Quran itu menginformasikan kedua-dua itu. Ada yang akan dicapai itu adalah surga, ada yang mengancam kita yaitu neraka. Nah itulah yang diceritakan di dalam surat Al-Mulk. Kalau namanya saja sudah Maha berkuasa, Maha Raja, Al-Mulk itu kan kekuasaan. Nama surah saja lah kekuasaan. Allah itu berkuasa mematikan, menghidupkan, mengumpulkan. Allah itu berkuasa mengazab. Allah itu berkuasa memasukkan ke surga. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat dari ayat-ayat pertama kan ceritanya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan itu tuh. Keberkahan, kesucian milik Allah yang biyadihil mulk, di tangan Allah lah kekuasaan itu kan. Jadi kekuasaan itu ditambah lagi dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu tuh. Lalu diperlihatkanlah kekuasaannya itu dengan menciptakan kematian, diciptakan kehidupan. Lalu disebut lagi Allah itu aziz, wa huwa azizun ghafur. Lalu diperlihatkanlah dengan penciptaan langit. Lalu kita ditantang, cobalah kamu perhatikan langit itu. Apakah ada yang sumbiang, atau ada yang jangga, atau ada yang retak, ada yang bocor. Nah, itu hujan gini Pak, bukan karena lagi bocor ya. Iya kan? Nah, itu kan menunjukkan Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Lalu dilihatkan di situ Allah ciptakan bintang, kan itu kemarin kajian kita, untuk menghiasi langit dan melempar setan, kan itu dua fungsinya kemarin. Diciptakan bintang itu
untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Nah, oleh manusia bintang pun dibunuhan menunjukkan kehebatan. Aku adalah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 5. Yang tak mulia itu bintang 7. Nah, itu. Kalau bintang 7 itu kan pusing itu, Pak. Coba lihat kalau jenderal bintang 4, halaman 3 ada jenderal bintang 5 kan. Itu menunjukkan kehebatan. Allah memperlihatkan kehebatannya, kekuasaannya dengan menciptakan bintang. Manusia membaca lihat kehebatannya dengan memakai bintang. Ya kan? Harusnya bukan bintangnya yang dikagumi, tapi yang menciptakan bintang. Sehingga dilabelkan juga Pak ke hotel umpamanya. Ya kan? Ada bintang 1, ada bintang 2, ada bintang 3 sampai bintang 5, menunjukkan hotel itu hebat gitu. Allah memperlihatkan kekuasaan kehebatannya melalui bintang itu. Nah, sekarang Allah ancam, ya kan? Dengan kekuasaan itu Allah mengancam. Apa yang diancam? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhannya, maka bagi mereka ada azab. Ya kan? Azabnya azab jahannam. Tidak main-main. Jadi kalau telah diumbu-umbu aja, telah dibujuk, sudah diberi tahu nanti ada kenikmatan surga, gitu kan? Ada kematian, ada kehidupan. Nah, bagi orang-orang yang ingkar sekarang di dunia, bagi mereka ada azab jahannam. Itulah seburuk-buruk tempatnya kembali manusia. Lalu ditambah penjelasannya oleh Allah, ya kan? Iza ulqu fiha, ketika manusia-manusia yang kafir tadi, yang banyak dosa tadi itu dilemparkan. Jadi nanti manusia itu Pak dilemparkan ke dalam neraka, campaan dalam neraka, dioncengkan dalam neraka. Sementara waktu di dalam neraka itu ada suara yang mengerikan. Jadi sebenarnya neraka jahanam itu saja sudah bisa membuat orang takut sebenarnya. Akhirnya ditambah lain, dioncengkan dalam neraka. Kemudian dalam neraka itu ada suara yang menggelegar, yang mengerikan. Dan neraka itu sendiri apinya menggelegar. Nah, informasi yang seperti ini yang berimbang antara reward dengan punishment harusnya membuat orang bekerja-kerja untuk mencari surga dan bekerja-kerja untuk menghindari neraka gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, Pak. Orang masih memilih saja kenikmatan di dunia. Maka itu poin pentingnya, satu, ancaman, ya kan, bahwa ada hukuman yaitu neraka, ya kan, bagi orang-orang yang menolak patuh kepada Allah. Yang kedua, ada peringatan kepada manusia-manusia yang belum juga taat kepada Allah. Ini peringatannya supaya mereka itu kembali pada jalan yang benar, ya kan. Kemudian di situ ada penjelasan, digambarkan sebagai tempat yang penuh penderitaan. Dilempar, ada suara pekikan yang luar biasa, apinya itu, nerakanya itu menggelegak, gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak takut manusia dengan azab yang luar biasa itu, tidak lo berkeinginan untuk taat karena ada kenikmatan, ayolah kebanggaan manusia, ya kan? Diancam dengan azab yang hebat, tidak kuat. Diiming-imingi kenikmatan yang luar biasa, tidak mau menarik di depan, ya kan? Atau apalah kira-kira lagi, ya kan? Nah, sehingga ketika Allah ingin menjelaskan tentang apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka itu akan mendengar suara neraka yang mengerikan.
dan neraka itu akan menggelegak. Ya kan? Itu kan kedahsyatan ancaman bagi manusia. Saya coba ilustrasinya, tengok di internet itu seperti manusia dilemparkan ke dalam neraka itu, Pak. Jadi kalau api yang menggelegak, lalu makhluk manusia itu dilemparkan ke dalamnya apa lagi kira-kira? Dionceng ke dalamnya, simpan dalam neraka itu. Iya kan? Sehingga apa yang terjadi, menggelegaklah api. Kamu pernah cari itu kan? Di kawah gunung Merapi, lavanya itu menggelegak itu katanya kan? Coba bayangkan manusia dimasukkan ke dalam itu. Iya kan? Kata seorang ulama, kalau kita lihat pamannya dalam Al-Quran itu, yang paling ringan azabnya itu, Pak, ketika mereka dibakar kulitnya, manusia itu dibakar, hangus kulitnya, kemudian diganti dengan kulit yang baru gitu. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Ancaman yang seperti ini kok tidak membuat orang takut gitu ya. Dioncen ke dalam api yang menggelegak itu, Pak. Ini gambaran Bapak Ibu ya. Sama lebih hebat daripada ini rasanya. Nah, maka itu dilihat dengan tafur yang mendidih, suara-suara yang karena yang mengelagak itu kan ada tuh. Kalian selalu masak kan, bunyi-bunyinya kan? Nah, gitu. Syahid kok kita terdengar jeritan manusia. Ini gambar dahsyatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan begini, kalau banyak saya ambil gambarnya di sini dulu, Pak, saya lihatkan. Kalau diiming-imingi dengan hadiah tidak mampan, Pak. Ya, umpamanya kita sekarang ini dia adalah lomba lari, lansia, hadiahnya umroh, Pak. Umpamanya marah kecepatan lari, Pak, berpikir-pikir. Awak lagu tua, Pak. Umpamanya dia ada lomba lari agak 5 kilo satu, tapi hadiahnya umroh. Atau agak kadang lah pada itu, Pak, hadiahnya umpamanya 51 kilo amin yang dimandi yang 4 tahun, dan 51 kilo itu kan lebih seketik pada sekarang semen. Nah, lo banyak tuh amin, Pak, ya kan? Ya 51 kilo, nah semen 50 kilo kan, lebih seketik itu, gitu ya. Kira-kira kecepatan manusia atau tambah seketik, Pak, uang 1 triliun pun. Yang di Maliang itu kan ambil 51, uang 1 triliun. Uang 1 triliun itu berapa miliar? 1000 miliar kan? Berapa tahun mencari? Kamu coba bagi-bagi, kalau 1 tahun, Pak, berarti 1000 miliar kali 2 balik, bagi 2 balik. Berapa miliar sebulan kilo-kilo itu? Iya kan? Berapa ratus miliar itu sebulan, Pak? Ya kan? Berapa kekuatan, Pak? Kalau dibandingkan, kalau itu mungkin berpikir-pikir jawab kita. Dipikir dong. Untuk lari kan, kadang kajah-kajah tanah gua segitu je. Atau ada ancaman, Pak, di mukanya tak ada. Amin tak ada. Ya kan? Tapi kalau ikut yang ancam kira-kira berapa? Kalau anjing itu yang ada di belakang awak, berapa kecepatan lari awak kira-kira? Hah? Tak tentu mungkin, mampu saya kau mana. Jadi kalau diiming-imingi, Pak, tak bisa, tak mampan kita. Ketika ada anjing kilo di belakang awak mengajar,
Ndak berpikir kau Pak. Pokoknya bara kecepatan yang ada pasti dibunuh Pak. Ya tak? Begitulah manusia itu harusnya. Nah, Allah memberitahukan bahwa bagi orang-orang kafir itu ada neraka jahanam. Apabila dilemparkan, dicampakkan manusia itu ke dalam neraka jahanam itu, menggelagak neraka itu, suaranya luar biasa. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya diiming-imingi dengan kenikmatan, hadiah, mungkin orang mau pikir panjang. Iya kan? Pamannya seperti ini Pak. Di sini ada dolar, ada uang. Tapi dia harus pindah pakai alatnya janjangku saja ya Pak. Mungkin berpikir-pikir orang. Alah pada mati lah mereka dah. Payah mai. Susah doa kerja-kerja anak. Itu dah. Mungkin pikir-pikir seperti itu Pak. Karena diiming-imingi. Ya kan? Tapi akan berbeda Pak kalau seandainya ikoko ndak ada, dolarnya ndak ada, tapi gedung dia sampai tinggal tabaka kira-kira Pak. Ma yang lebih dia berusaha. Mungkin si kuda pikir-pikir je Pak. Jangan jadi pikir lagi pada mati. Gitu ya. Nah, kini kedua-duanya ada dari Allah. Ancaman itu ada, rewardnya juga ada Pak. Jadi kalau begitu, kira-kira yang manusia dah, ya kan? Pamannya walladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam. Orang-orang yang ingkar itu akan diberikan kepada mereka azab jahannam. Azab itu neraka jahannam. Nah kata Allah wa bi'sal masir. Ini salah satu bentuk tempat kembalinya yang paling buruk. Jadi tempat kembali manusia itu kalau tidak surga di neraka. Neraka itu tempat yang paling buruk. Ya kan? Jadi ketika mereka dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka itu, maka neraka itu mengeluarkan suara yang menggelegar dan menggelegak, ya kan, bentuk kedahsyatan itu. Nah, dalam surat Al-Mulk ini Bapak-bapak, khususnya ayat 6 dan 7 ini menunjukkan begitu dahsyatnya ancaman bagi orang-orang yang pertama orang-orang yang kafir. Yang kedua yang orang-orang Islam yang banyak dosanya ketika dia akan meninggal. Jadi bedanya sedikit saja sebenarnya Pak. Orang kafir tidak ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau orang-orang Islam lambat laun masih ada kesempatan. Itu sebenarnya. Maka itu dalam surat An-Nazi'at kemarin itu kan diingatkan cara matinya saja sudah ada yang menyakitkan menuju kepada Allah. Jadi kalau ada cerdaslah Bapak Ibu dalam beribadah, ya kan? Kadang-kadang ada yang hari ini kita kerjakan, ya kan? Hari ini kita dapat pahalanya, tapi ada hari ini yang kita kerjakan, tapi mengalir pahalanya. Bisa saja Pak, ketika dia meninggal dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Tapi karena dia meninggalkan sedekah umpamanya, dia menulis buku atau menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, atau dia mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga ketiga-tiganya itu mengalir kepada dia, ya kan? Nah, makanya awal-awal ayat yang kedua itu kan sudah menunjukkan untuk menghadapi ada kenikmatan yang akan kita peroleh yaitu surga, ada azab
yang akan diperoleh oleh orang-orang yang kafir dan orang-orang yang banyak dosa itu, maka itu dari awal diingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita mau rujuk ke ayat 2 itu kembali Bapak-bapak Ibu-ibu, ahsanu amala itu amalan yang terbaik yang kita persiapkan supaya kita mendapatkan kenikmatan di surga dan terhindar dari azab yang dahsyat itu. Nah, jadi gunanya amalan yang terbaik itu adalah untuk mendapatkan kenikmatan di surga dan menghindarkan dari azab yang amat dahsyat dan seburuk-buruk tempat. Ketika manusia dilemparkan ke situ, lalu menggelegaklah dia dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Jadi kesimpulannya sampai ayat 7, kalaulah sekiranya iming-imingan atau informasi kenikmatan itu tidak bisa membuat manusia itu mengejarnya, sekurang-kurangnya ancaman, sekurang-kurangnya azab yang akan diberikan kepada mereka itu bisa juga untuk membuat mereka patuh dan taat. Tapi kalau duanya tidak kuat, dibuat tidak namuah, diancam tidak namuah atau balik, atarimu salah nasib nanti. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, itu sedikit informasi di surat Al-Mulk ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi